warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempelajari sekarang yaitu tentang komponen-komponen pendapatan nasional. Komponen-komponen pendapatan nasional yang pertama adalah PDB. PDB atau produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau bisa juga singkat di kata lain yaitu GDB atau Gross Domestic Bruto. PDB yaitu menghitung nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan dari faktor produksi warga negara asli suatu negara atau warga asing yang tinggal di negara tersebut. Yang kedua, komponen pendapatan nasional adalah PNB atau Produk Nasional Bruto. Produk nasional bruto yaitu menjumlahkan nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tidak termasuk milik orang asing yang tinggal di negara tersebut. PNB didapat dari PDB dikurangi dengan faktor neto terhadap luar negeri. Apa itu faktor neto terhadap luar negeri? Yaitu pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan WNI yang ada di luar negeri. Faktor neto terhadap luar negeri, contoh kita bisa lihat berikut. Produk domestik bruto suatu negara pada tahun sekarang misal sebesar 500 miliar. Sedangkan pendapatan WNA di dalam negeri sebesar 200 miliar dan penghasilan WNI yang di luar negeri sebesar 300 miliar. Maka pendapatan nasional bruto sebesar 500 miliar dikurangi dengan pengurangan antara 200 miliar dikurangi dengan 300 miliar menjadi 600 miliar. Yang ketiga, komponen pendapatan nasional yaitu PNN, Produk Nasional Neto. Produk Nasional Neto didapat dari PNB dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan. Selanjutnya yaitu NNI, Net National Income. Net National Income bisa kita dapatkan dari PNN dikurangi dengan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bisa dialihkan kepada pihak lain. Kamu bisa memberi contoh pajak yang bisa dialihkan kepada pihak lain, yaitu pajak kalau kita PPN. Kalau kita membeli buku, kita pasti membayar PPN. Kalau ada subsidi, maka PNN setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Yang selanjutnya, komponen pendapatan nasional yaitu PI, Personal Income. Personal income didapat dari NNI ditambah dengan transfer payment. Setelah ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, pajak perseroan, dan iuran jaminan sosial. Yang selanjutnya adalah disposable income. Disposable income yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Didapat dari personal income dikurangi dengan pajak langsung. Apa saja pajak langsung? Tentunya kalian sudah tahu, yaitu PBB dan PPH.
pendapatan nasional itu berlaku dan harga konstan. Maksudnya, nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun serta dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Yang selanjutnya kita mempelajari tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Metode penghitungan pendapatan nasional yaitu dengan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu dengan pendekatan produksi. Pendekatan yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi, contoh kita lihat. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Suatu negara misal menghasilkan kapas, nilai produksinya 10.000, nilai tambahnya 10.000. Karena sebelumnya tidak ada, menjadi ada 10.000, maka nilai tambahnya 10.000. Dari kapas menjadi benang, nilai produksinya menjadi 15.000, maka nilai tambahnya adalah 5.000. Dari benang menjadi kain, nilai produksinya menjadi 17.500, maka nilai tambahnya adalah 2.500. Dari kain menjadi pakaian jadi, nilai produksinya seandainya 50.000, maka nilai tambahnya adalah 32.500. Jumlah nilai produksi menunjukkan 67.500 dan jumlah nilai tambahnya adalah 50.000. Berdasarkan perhitungan di atas, maka besarnya sumbangan bagi pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai tambah produksi, yaitu 50.000, bukannya 67.500. Yang kedua, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Contoh, diketahui data-data sebagai berikut. Sewa tanahnya atau R 30.000, upahnya atau W atau WIX 250.000, bunga modal, interestnya 50.000, laba usaha P-nya adalah 40.000, maka pendapatan nasional dengan memakai pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, maka Y-nya adalah 370.000. Jadi sumbangan pendapatan nasional dari pendapatan sebesar 370.000 miliar. Yang ketiga, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Contoh, diketahui data sebagai berikut dalam miliar rupiah. Pengeluaran konsumsi atau consumption-nya adalah 125.000. Tingkat investasi I 150.000. Pengeluaran pemerintah atau G government 130.000. Sedangkan nilai ekspornya 225.000 dan nilai impornya adalah 170.500. Berdasarkan data pendapatan nasional dengan perhitungan pendekatan pengeluaran, kita bisa hitung yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dengan pengurangan antara ekspor dikurangi dengan impor, yaitu hasilnya Y sama dengan 460.450 miliar rupiah. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk
negara tersebut. Maka rumusnya kita bisa lihat income per kapita didapat dari sigma GNP, Gross National Product, dibagi dengan sigma P atau jumlah penduduk. Tingkat pendapatan per kapita menurut Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, kalau suatu negara tersebut mendapatkan pendapatan per kapitanya kurang dari 955 dolar US United States, maka negara tersebut dikatakan sebagai low income economies. Yang kedua, kalau tingkat pendapatan per kapitanya antara 956 dolar sampai dengan 3.895 dolar menurut Bank Dunia, maka negara tersebut dikatakan sebagai lower middle income economies. Sedangkan jika pendapatan sebesar 3.896 dolar United States sampai dengan 12.055, maka negara tersebut dikatakan sebagai upper middle income economies. Jika suatu negara tersebut dikatakan sebagai high income economies, maka dia pendapatan per kapitanya lebih dari 12.055 dolar United States. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Bisa dilihat dari koefisien Gini. Koefisien Gini merupakan perbandingan antara persentase kumulatif tingkat pendapatan dan nilai koefisien Gini. Bila nilai koefisien atau X-nya sama dengan 0, maka distribusinya pendapatan merata sempurna. Tidak ada kesenjangan. Yang kedua, jika lebih dari 0 sampai dengan kurang dari 0,4, maka ketimpangannya rendah. Nilai koefisien X-nya lebih dari 0,4 sampai dengan kurang dari 0,5, maka tingkat ketimpangan negara tersebut sedang. Jika X-nya lebih dari 0,5 sampai dengan kurang dari 1, maka tingkat ketimpangannya tinggi. Dan bila X-nya sama dengan 1, maka tidak merata sempurna. Hanya pendapatan yang besar dikuasai oleh beberapa pihak tertentu, sedangkan yang lain tidak mendapatkan pendapatan. Jadi kesenjangan atau ketimpangannya sangat besar. Menurut kriteria Bank Dunia, income per kapita, jika sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangannya dianggap tinggi. Sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati 17% pendapatan nasional,
sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati 12-17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya dianggap sedang. Jika sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan dianggap rendah. Selanjutnya kita mengukur tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan kita bisa melihat yaitu diukur dari kebutuhan fisik minimum. Kemiskinan absolut yang kedua menggunakan tingkat konsumsi dalam takaran ekuivalen. Kita bisa membedakan kemiskinan absolut dan kemiskinan yang